Selamat pagi adik-adik semuanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun dari tidur kami. Kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, Engkau tolong kami di dalam masa-masa ini, biar kami boleh semakin setia mengikuti Engkau. Kami boleh dengan penuh kesabaran mengikuti Engkau. Biarlah kami bisa menjalani hari-hari kami dengan kekuatan dan kesabaran. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada ibadah hari ini. Engkau yang tahu segala permasalahan mereka. Mungkin mereka ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang ada dalam permasalahan, Engkau tolong juga mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan tertib, dengan tenang, tanpa ada gangguan sedikit pun. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan. Sudah siap semuanya? Mari kita memuji Tuhan. 1, 2, 3. Semuanya, selamat pagi. Senang sekali kita bisa kembali bertemu untuk ibadah online sekolah minggu. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kakak yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Koko Brian mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada 2 orang muridnya ketika dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kenapa mereka memutuskan untuk kembali ke kampung mereka? Karena mereka merasa putus asa. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan setelah Yesus disalibkan. Salah satu di antaranya bernama Kleopas. Jadi ketika mereka bersama-sama sedang berjalan, bercakap-cakap, Yesus menghampiri mereka. Tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Karena pada saat itu mata mereka sedang tertutup. Jadi mereka tidak dapat mengenali Yesus. Yesus menghampiri mereka dan bertanya, apakah yang sedang kalian bahas? Apakah yang sedang kalian bicarakan sekarang ini? Kemudian salah satunya berkata kepada Yesus, apakah kamu satu-satunya orang Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang ini? Kemudian mereka menceritakan bagaimana mereka mengenal Yesus, yaitu orang Nazaret, bagaimana pelayanan Yesus, bagaimana pekerjaannya, dan mereka bercerita bagaimana imam-imam menyerahkan Yesus untuk dihukum mati dengan cara disalibkan. Kemudian juga mereka menceritakan bagaimana Yesus beberapa kali menampakkan diri setelah Yesus bangkit. Kemudian mereka dengan putus asa menceritakan bagaimana sebenarnya mereka itu sangat berharap sekali kepada Yesus. Mereka mengharapkan bahwa Yesus adalah sosok yang dapat membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Tetapi sekarang Yesus malah tidak ada. Jadi mereka merasa kehilangan arah dan mereka memutuskan untuk kembali. Selama perjalanan, Yesus menjelaskan kepada mereka kenapa semua ini harus terjadi. Tanpa disadari, mereka sudah di persimpangan jalan. Jadi mereka sudah sampai ke Emmaus dan Yesus mau melanjutkan perjalanannya. Tetapi mereka berkata kepada Yesus, tinggal saja bersama dengan kami karena ini sudah malam. Karena mereka merasa sangat semangat sekali mendengarkan penjelasan Yesus. Padahal mereka tidak tahu siapa Yesus itu. Tapi mereka dengan serius, dengan sungguh-sungguh mendengarkan penjelasan dari Yesus.
Kemudian akhirnya Yesus pun tinggal bersama-sama dengan mereka, dan pada saat sedang makan dan memecahkan roti, tiba-tiba terbukalah mata mereka. Mereka menyadari bahwa yang dari tadi bersama dengan mereka adalah Yesus. Tetapi pada saat itu Yesus langsung menghilang. Dan kemudian mereka saling berkata satu sama lain, bukankah tadi ketika Yesus menjelaskan kepada kita, kita merasa sangat berkobar-kobar? Pantesan saja, karena yang berbicara dengan mereka adalah Yesus itu sendiri. Jadi akhirnya mereka memutuskan malam itu juga untuk kembali ke kota Yerusalem, dan mereka bertemu dengan 11 rasul lainnya, dan mereka menceritakan apa yang mereka alami. Nah, bagaimana selanjutnya adik-adik? Setelah mereka menceritakan bahwa mereka bertemu dengan Yesus, kita akan mendengarkan kelanjutannya yang akan diceritakan oleh Ko Ahyen. Oke, terima kasih Kak Novilia yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lainnya. Nah, adik-adik, selamat pagi semuanya. Ya, kakak senang sekali bisa berjumpa, bertemu, melihat adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya kepada Tuhan pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan adik-adik ya untuk bisa bangun, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa ya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau Allah yang sangat begitu baik. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyampaikan kekayaan di dalam rahasia firman-Mu ya Tuhan untuk kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin memahami apa yang Tuhan maksud dan Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, kami juga mohon pimpinan Tuhan kepada kami agar kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi untuk mengasihi Tuhan, lebih lagi untuk mencintai Tuhan, dan lebih lagi untuk menyayangi Tuhan. Dan Tuhan tolong kami agar kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk firman pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami, kiranya kami semua boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu Tuhan, dan kami boleh semakin hari semakin hidup di dalam berkat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik semua ya, kakak menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, setelah apa yang diceritakan oleh Novilia dan kedua orang tersebut terus berjalan ke Yerusalem, dan pada saat itu mereka menemui ke-11 murid tersebut adik-adik ya, dan mereka menceritakan apa yang telah terjadi selama dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik ya, pada saat mereka lagi bercakap-cakap, nah apa yang terjadi adik-adik? Ternyata adik-adik ya, Tuhan menampakkan diri adik-adik ya, menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Nah, lantas apa yang terjadi kepada murid-muridnya adik-adik? Semuanya terkejut dan semuanya kaget adik-adik ya. Kenapa bisa terkejut dan kenapa bisa kaget adik-adik? Karena kiranya mereka semua melihat ada hantu ya berdiri di tengah-tengah mereka adik-adik ya. Nah, pada saat itu semua murid-muridnya masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit di antara orang mati, bahwa Tuhan Yesus ya adalah Tuhan. Nah, mereka masih tidak percaya adik-adik ya. Nah, pada saat itu dan Tuhan berkata kepada mereka, menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan berkata damai sejahtera bagimu ya. Dan Tuhan juga berbicara dengan mereka, tidak hanya menampakkan saja adik-adik ya. Nah, tapi mereka masih takut ya. Nah, setelah itu Tuhan berkata, kenapa kamu begitu terkejut ya? Ya, apa sebabnya kamu menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hatimu ya? Nah, Tuhan masih berkata kepada mereka adik, kenapa mereka masih terkejut dan masih ragu adik? Karena mereka masih belum percaya bahwa Tuhan itu bisa bangkit dari antara orang mati adik-adik ya.
bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang menjalma menjadi manusia, yang mati hanya untuk menembus dosa manusia, yang mati hanya untuk mengasihi kita sebagai manusia yang berdosa, yang mau kita kembali kepada Bapa, yang mau kita kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mungkin Tuhan sangat kecewa adik-adik ya, kenapa mereka yang sekian lama ya bersama Tuhan, ketika Tuhan masih hidup ya, mereka bersama Tuhan, mereka sudah dikasih tahu ya, tapi adik-adik murid-muridnya masih belum begitu percaya. Nah, karena adik-adik ya, karena itu adik-adik ya, Tuhan berkata, kenapa kamu masih ragu? Kenapa kamu masih takut ya? Inilah aku ya, Tuhan menegaskan ya bahwa ya, inilah aku sendiri ya, artinya Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dialah sendiri ya adalah Tuhan yang disalibkan, Tuhan yang kemarin ya, yang baru yang disalibkan di atas salib ya adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik ya, Tuhan juga menunjukkan bahwa tangannya adik-adik ya, ada ini tanganku ya. Nah, tanganku dan inilah kakiku ya, kakiku dan tanganku yang ada luka paku yang baru disalibkan adik-adik, dan diperlihatkan kepada semua murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekeliling situ adik-adik ya. Lantas apa yang terjadi adik-adik ya? Nah, Tuhan berkata, rabalah aku dan lihatlah ya. Ya. Karena hantu tidak ada wujudnya adik-adik ya. Nah, karena hantu tidak ada daging dan hantu tidak ada tulang adik-adik ya. Nah, lantas ya, hantu adalah sebuah roh halus adik-adik ya. Nah, jadi kalau ini sudah menampakkan dagingnya, tulangnya ya, bahkan juga sudah melihatkan kepada mereka dan berbicara kepada mereka ya, supaya murid-muridnya percaya adik-adik ya. Dan adik-adik ya, nah Tuhan juga memberikan suatu kepercayaan lagi kepada mereka supaya mereka lebih percaya adik-adik, yaitu dengan melalui makanan adik-adik ya. Nah, Tuhan berkata, adakah makanan yang ada padamu di tempat ini? Nah, lalu mereka memberikan ya sepotong ikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan memakan ikan tersebut ya. Tuhan memakan ikan tersebut. Nah, adik-adik ya, ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka adik-adik. Nah, kalau kita berpikir adik-adik ya, kalau hantu itu tidak bisa makan adik-adik ya. Nah, kalau hanya manusia yang bisa makan. Nah, Tuhan Yesus ini adalah Tuhan adik-adik ya, yang menjelma menjadi manusia. Dan sebelum Tuhan itu meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga adik-adik ya, Tuhan sempat memperlihatkan begitu banyak hal kepada murid-muridnya ya. Nah, lalu ia berkata ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua kitab yang ada tertulis di kitab Taurat Musa ya, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur adik-adik ya. Nah, lalu pikiran mereka semua terbuka adik-adik ya, mereka berpikir sehingga mereka mengerti kitab suci, dan di situ Tuhan ya menceritakan, Tuhan berfirman kepada mereka, menyampaikan semua firman-firman kepada mereka sehingga semua murid-muridnya mengerti adik-adik ya. Nah, terus juga ada tertulis adik-adik bahwa Mesias Tuhan itu harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga adik-adik ya. Nah, dalam nama berita tentang pertobatan dan pengampunan dalam nama disampaikan segala bangsa adik-adik. Jadi adik-adik ya, kakak ingin menegaskan kepada adik-adik, kita juga tidak boleh seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menimbulkan suatu keraguan adik-adik ya, yang masih ragu apakah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atau bukan adik-adik ya. Apakah Tuhan yang selama ini yang kita sembah, apakah dia adalah benar-benar Tuhan? Apakah dia selama ini ya kita hanya sembah sebagai patung ya, atau sebagai orang yang berkata-kata yang tidak ada yang tidak benar adik-adik. Nah, kakak mau menegaskan kepada adik-adik semua bahwa jangan ada keraguan di dalam hati kita adik-adik, seperti murid-muridnya yang masih takut, yang masih ragu. Tapi adik-adik ya, percayalah bahwa Yesus Kristus itu yang mati disalibkan, Yesus Kristus ya yang mati dihina, yang mati dicambuk, semua itu adalah Yesus sebagai Tuhan yang menjalma menjadi manusia ya adik-adik. Jadi Tuhan itu tidak disiksa adik-adik, yang disiksa itu adalah dagingnya adik-adik ya, tapi harus melalui
salib ya, supaya ya kita bisa percaya kepada Yesus adik-adik. Jadi adik-adik ya, kakak ingin sampaikan adik-adik ya, jangan ada keraguan lagi adik-adik ya. Percayalah bahwa Tuhan itu juru selamat di dalam kehidupan kita. Hanya percaya Tuhan adik-adik yang bisa menyelamatkan kita. Percaya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita ya, dan bisa mengalahkan maut ya, bisa mengalahkan dosa adik-adik. Baiklah adik-adik, firman Tuhan kakak sampai di sini adik-adik ya. Kiranya adik-adik memahami dan sekiranya adik-adik mendapat berkat dari firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur padamu ya Bapa untuk firman yang telah kami dengar. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap hati kami dan kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami boleh tidak ada keraguan dan kami tidak ada pemikiran yang negatif di dalam pikiran ini Tuhan, dan kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kami, sebab kami percaya Tuhan yang rela mati di atas kayu salib menembus dosa kami, mengampuni dosa kami, dan Tuhanlah yang mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baiklah adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini. Terima kasih adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua diberikan kesehatan, diberkati oleh Tuhan, dan orang tua adik-adik semua juga papa mama diberkati semua dalam kesehatan dan pekerjaannya. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa lagi untuk minggu depan ya adik-adik. Tetaplah ikut Tuhan dan tetaplah setia kepada Tuhan. Bye bye adik-adik semua.